saja kan. Kembali kita membahas tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, di mana kita lanjut dari materi sebelumnya. Nah, di situ bisa kalian lihat perbedaan antara kaki yang baik dan kaki yang sakit dengan warna yang sangat berbeda. Aduh, Pak Anto dan Denny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia tampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Arto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan gerakan, juga karena adanya pertahanan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya Pak, sahut Benny. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak berlari dalam waktu yang lama, kelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dan yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauh, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contoh yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, ayo mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut. Ini sudah dibantu untuk mengisinya. 1. Gerak meluruskan. Nomor 2. Gerak menurunkan. 3. Itu gerak membengkokkan. 4.
gerak menjauhkan, yaitu rentangan tangan bergerak ke samping, ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerak memutar lengan sampai dengan di atas, itu sama gerak menjauhkan. Kemudian gerak mendekatkan. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia antara lain: 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban, bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan tubuh setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemah setelah berkontraksi, serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Ayo membaca dengan literasi, yaitu biografi dari Aderai, binaragawan perkasa. Ya, Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, dia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang sangat tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis, namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan.
Masalah prestasi yang diraih Ade tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satu kemenangannya di Muslemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian ada membawa daerah menuju kejuaraan multi event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Ade Rai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Ade Rai telah mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun Ade Rai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Ade Rai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat selalu fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, ini ada kolom untuk cari ide pokok yang seperti biasanya kita akan bahas. Ini saya bantu untuk mengisinya. Di paragraf pertama, Ade Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia dan di dunia. Paragraf kedua, pokoknya pada umur 10 tahun, Ade Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Di paragraf ketiga, Ade Rai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Masalah prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi. Ide pokok pada paragraf kelima. Pada paragraf keenam, berkat prestasi binaraga di Indonesia. Kemudian di paragraf ke-7 dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Biografi dari Ade Rai dan kesan-kesannya. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin terukur dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya. Tentunya dengan pola makan yang sehat, mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja, apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekadar ingin cepat mendapatkan otot besar. Nah, itu materinya selesai kita bahas dan semoga bermanfaat dan salam selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.